Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Ayohal ikhwah kaum muslimin, bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah Rabbul Alamin, Allah mudahkan kembali, Allah pertemukan kembali di dalam sebaik-baiknya pertemuan kita, untuk kita terus-menerus agar menjadi orang-orang yang di hari-hari saat kita bertemu, sebagiannya dengan sebagian yang lain, adalah meraih pertemuan yang paling baik, yaitu meraih pertemuan ta'awanu 'alal birri wa taqwa, meraih pertemuan untuk tolong menolong di dalam nikmat yang besar yang menjadi kefakiran seluruh hamba-hamba Allah, dan yang tidak semua hamba Allah dipilih oleh Allah diberikan nikmat ini. Hari-hari yang diajarkan oleh Allah dalam hidup kita adalah hari-hari untuk tidak ada tolong menolong yang paling besar bagi kita kecuali tolong menolong di dalam nikmat yang terbatas ini, yaitu nikmat iman, nikmat hidayah. Jadi yang harus kita kembali tanamkan, pertama ibtila, ujian. Hidup itu adalah ibtila. Dan di mana itu? Dunia. Selama kita di dunia, ya, selama kita di dunia, kita harus bisa menghadirkan jawaban-jawaban apapun kalau hidup ini adalah ibtila. Ya. Dan ini adalah amrun lazimun wa khatmun, sebuah kepastian, sebuah doruri,
sebuah keharusan, sebuah aksioma yang nggak bisa tidak. Mau menghadirkan atau tidak menghadirkan, ya hidup itu kayak gini. Ya sama-sama kayak gini lebih baik menghadirkan. Ya. Tadi saya sebelum kesini di bandara refleksi. Yang pijet kemudian ngajak ngomong-ngomong tentang hidup, tentang orang kekurangan di kampung begini, sekarang lagi musim kering ya Pak ya, gitu. Air susah, gini. Tanaman pada mati di tengah jalan, nggak jadi panen. Saya jawab, ya itulah Mas ceritanya dunia. Kalau nggak gitu nggak dunia. Oh iya ya Pak ya. Ya. Jadi menghadirkan begitu itu sebuah jawaban untuk nanti bisa wabasyiris sabirin. Jadi wabasyiris sabirin kalau tidak bisa menghadirkan kaidah itu ya nggak bisa. Ya. Jadi ada berapa tadi yang pertama Pak? Hidup adalah ujian. Terus yang kedua, ini hidup dunia. Ya udah kayak gini dunia. Yang ketiga, jangan pernah menganggap ini pernah leren. Tahu leren? Berhenti. Ini sesuatu yang melekat kat dalam hidup. Makanya jangan kagetan. Ya. Hidup itu jangan kaget, loh kok jadi begini ya. Nah itu menunjukkan nggak paham. Ya. Kemudian yang keempat, ini yang paling penting, ya. Hada min maqasidil khalqi. Hidup ujian itu salah satu tujuan besar Allah menciptakan kita. Jadi kita diciptakan di dunia ini, ya memang itu tujuannya. Ya. Tinggal kita menjalani tujuan itu sebagaimana petunjuk Allah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a. Ya kan? Tinggal kita mau ngikutin petunjuk Allah. Ya. Kemudian kita meraih sisi kehidupan dengan ujian yang khusus. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Sisi ujian yang punya kegembiraan sendiri. Karena memang tujuan ujian kita masuk di dalamnya. Allah menguji kita, ada tujuan-tujuan besar untuk kita, dan kita pun menyambut tujuan itu dengan kita memahami peringatan, memahami ujian, yang seluruh pemahaman ini kembali nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita membicarakan ujian kok harus disambungkan kepada nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah? Kenapa Pak? Kenapa? Kenapa ketika kita membicarakan ujian harus kita sambungkan dengan nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah? Kenapa? Loh, tadi baru saja. Hah? Karena ujian perbuatan Allah. Ini loh. Ya. Karena ujian itu perbuatan Allah. Allah yang berbuat. Ya. Makanya dulu ketika Rasulullah SAW di satu malam ditunjukkan oleh Allah, datang turun fitnah, dan salah satu mukjizat Nabi itu bisa melihat fitnah turun. Masya Allah. Ya. Suatu malam beliau terbangun dengan rasa cemas. Kemudian beliau diperlihatkan oleh Allah fitnah itu turun di celah-celah kota Madinah. Inilah aral fitan. Sungguh aku telah melihat fitnah itu turun. Baina adharikum, di celah-celah rumah-rumah kalian. Apa yang dilakukan Rasul? Siapa yang membangunkan
orang-orang yang ada di kamar ini agar bangun mendekat kepada Allah. Karena hakikatnya Allah mendatangkan sebuah ujian, dan makhluk pada dasarnya adalah lemah, dhaif. Tidak ada jalan kecuali kembali lagi kepada Allah, mengikuti petunjuk Allah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi apa tadi yang pertama? Ibtila. Apalagi yang kedua? Ini kehidupan negeri dunia. Apalagi yang ketiga? Apa? Hah? Sebuah daruri, kepastian yang itu tidak pernah tidak ada. Ya. Yang keempat, ujian dan fitnah ini adalah maqasid, tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini. Karena itu sambung-sambungkan tujuan itu. Ketemu di dalam tujuan Al-Quran, tujuan sunnah, tujuan akidah, tujuan ibadah, tujuan puasa, tujuan sholat. Sambungkan semua. Tujuan berdoa, tujuan. Kalau ini nyambung semua, ya tadi yang diharapkan wa basyiri sabirin akan selalu menjadi hiasan dalam hidup kita. Sudah masuk waktu Isya, Pak? Masih? Oh ya, alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan untuk membaca beberapa ayat yang dibawakan oleh beliau Syekh Mustafa Al-Adawi, mari kita lihat kembali pemahaman tadi seperti yang dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim ketika beliau punya faidah khusus tentang masalah ibtila. Di dalam kitab beliau Al-Fawaid, di bagian akhir, ya, beliau punya mudzakarah khusus tentang ayatul ibtila, yaitu surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 11. Ya. Alif Lam Mim. Akhasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Am khasibal ladhina ya'maluna sayyi'at ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'atin wa huwas sami'ul alim. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Wa wasainal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Walladzina amanu wa amilus solihat lanadkhulannahum fis solihin. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adabillah. Wa la in jaa'a nasrun mir rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum. Awalaysa Allahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Wa liya'lamanna Allahu alladhina amanu wa liya'lamanna al-munafiqin. Ini ayat ibtila yang lebih rinci, ayat tentang ujian yang lebih rinci, yang beliau Al-Imam Ibnul Qayyim ada faidah yang sangat penting di dalam ayat ini. Beliau menerangkan bahwasanya mengimani tentang ujian sebagaimana yang tadi telah kita mudzakarahkan perkataan beliau Syekh Mustafa Al-Adawi,
Beliau menasihatkan, hada aslun adim, fayan bagi lil akili ay ya'rifahu. Hada aslun adim, fayan bagi lil akili ay ya'rifahu. Ayat tentang ujian, sebagaimana kaidah yang tadi kita telah dinasihatkan oleh beliau Syekh Mustafa Al-Adawi, itu adalah usul yang besar di dalam tuntunan kita berhidayah, membangun iman yang selamat. Memahami kalau hidup itu adalah ujian, bala, fitnah yang Allah selalu menguji hambanya. Sebagaimana tadi, ini adalah usul kaidah di dalam beriman yang besar, yang setiap orang yang berakal, yang mereka senantiasa mengharapkan keselamatan dengan perjalanan imannya, ayya arifahu, maka dia harus memahami benar-benar petunjuk, peringatan, kaidah yang terkait dengan ibtila, dengan ujian. Secara umum, kemudian Imam Ibnul Qayyim menasihatkan, fala budda min khusulil alami likulli nafsin sawa'an amanat am kafarat. Nah ini, perhatikan. Ini lebih rinci yang tadi diterangkan. Dunia adalah bala, fitnah, dan pasti tidak pernah akan berhenti. Dan ada maqasid, tujuan yang harus kita raih. Untuk apa Allah mendatangkan ujian dan untuk apa kita diuji? Yang puncaknya dengan itu dibelah oleh Allah. Ahli sa'adah dan ahli sakawah. Ahli bahagia, ahli selamat, ahli kebaikan, dan ahli kesengsaraan. Dan semuanya ini hidup dengan ujian. Maka beliau Imam Ibnul Qayyim berkata, fala budda min husulil alam. Di dalam ujian secara umum, ya, mesti, harus, pasti terjadi al-alam, sesuatu yang dirasakan sakit, pasti. Ya, loh, ujian kesenangan sakit juga, sakit nggak? Loh. Ya, ujian kesenangan ke lapangan sakit nggak? Kalau bahasanya Ibnul Qayyim, setiap ujian mesti husulul alam. Sakit nggak Pak? Gimana Pak? Sama, sakit. Cuma dirasain nggak? Lah itu yang jadi masalah. Jadi sakit ada yang dirasakan, ada yang tidak dirasakan. Sekarang apa bedanya Pak? Sakit yang dirasakan dan sakit yang tidak dirasakan. Apa bedanya? Tidak ada yang pernah sakit. Gimana Pak? Ya sudah, dibelek pisau, sakit nggak Pak? Ada yang ngerasain? Rasain. Ada yang nggak ngerasain? Ada. Siapa? Dibius lah, itu jawabannya. Sakit yang nggak dirasa itu karena ada bius. Ya, orang yang diuji oleh Allah dengan kesenangan sebenarnya sakit, ada sakitnya. Cuma karena ada bius, ora kroso, jadi nggak kerasa. Ya, biusnya syahwat mungkin, makanannya dirasakan enak, nah itu biusnya. Dipuji orang, dielu-elukan, nah itu bius. Ya. Coba kalau misalnya kita makan enak aja. Makan enak sendiri di kamar, nggak ada siapa-siapa, enak. Bingung sendiri itu. Iya, karena nggak ada biusnya, terasa. Iya kan begitu. Baru dimakan enak-enak, baru sebentar, oh nggak enak, pasti begitu.
Ini yang dinasihatkan oleh beliau. Makanya ayat yang pernah kita bawakan, Allah memperingatkan Rasulullah, jangan heran dengan dunianya orang tidak beriman. Kan begitu kan? Kenapa? Liyu'adzibahum. Sebenarnya kami mengadab mereka. Ya. Sebenarnya kami mengadab mereka. Meskipun mereka dapat apa yang mereka dapat, mereka diadab. Kata Imam Ibnul Qayyim, bahkan mereka diadab 3 kali. Waktu nyari, waktu dapat, waktu pergi. Mesti nyari nggak Pak? Mesti. Ya, nyari kadangkala dapat. Dapat bisa disimpan terus? Enggak juga, brojol juga. Pergi. Apalagi kalau nggak dapat. Dan itu semua ada alamnya, ada penderitaannya. Makanya orang Jawa dulu bilang, kowe ki ora ngerti wong tuamu, golek mangan ki sego nggo sikil, sego nggo sikil, sirah nggo sikil, sikil nggo sirah. Itu menunjukkan apa? Alam. Sesuatu yang dirasakan sakit. Ya. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, ujian itu pada asalnya adalah min khusulil alam. Likulli nafsin, bagi setiap jiwa, siapapun. Ya. Setiap jiwa, siapapun, pasti terjadi al-alam. Kemudian kata beliau, amanat au kafarat. Apakah dia orang beriman ataukah dia orang yang tidak beriman? Jadi sakjane iki padha wae. Gitu loh. Jadi kalau orang beriman diuji, orang yang tidak beriman juga diuji. Orang beriman ditimpakan bala, orang tidak beriman juga ditimpakan bala. Kalau kita merasakan alam, secara umum mereka juga merasakan alam, sama. Ya. Ini kaidah secara umum yang dinasihatkan Ibnul Qayyim. Fa khasala ma yu'allimuhu, pasti terjadi. Amanat au kafarat. Apakah dia sebagai orang yang ikuti petunjuk Allah, tetap ada rasa ujian itu, ada sesuatu yang alam, yang menyakitkan, ada. Makanya Nabi tetap mengatakan yang namanya musibah itu tetap ada. Inda sodomatil ula, ya kan? Ketika kejadian yang pertama, tetap ada rasanya. Orang yang tidak beriman juga sama, karena sama-sama menghadapi sunnah yang sama. Apa itu? Dunia. Apa itu? Ibtila. Apa itu? Daruratun. Apa itu? Maqasid. Sama. Ini yang dinasihatkan dulu. Amanat au kafarat. Apakah dia beriman atau dia tidak beriman? Itu sama. Sebagaimana ayat yang tadi diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ankabut. Akhasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna. Apakah orang menyangka mereka mengatakan beriman tidak difitnah, tidak ditimbakan bala? Kami timbakan fitnah semua orang sebelumnya. Yang kemudian Allah mengetahui ada orang yang benar imannya, ada yang dusta. Kalau dusta berarti imannya rusak. Berarti dia tetap kena ujian. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kaidah yang harus dikembalikan di dalam kita akan mengambil sisi yang lebih, yaitu menjadi orang-orang yang wabasiris sabirin. Sudah masuk isya lagi? 3 menit lagi. Nah, apa tadi Pak? Amanat kafarat. Apakah dia orang beriman? Apakah dia orang yang tidak beriman? Sekarang bedanya apa? Ya kan begitu. Sekarang bedanya apa? Kalau orang beriman merasakan sakit, bedanya apa? Kalau orang yang tidak beriman merasakan sakit, bedanya apa? Beliau Imam Ibnul Qayyim menerangkan yang pertama, kalau dia adalah orang yang beriman, ya, kalau dia sebagai orang yang beriman kemudian diuji oleh Allah,
wa man amana wa ata'ahum aduhu wa aduhu fabtuliya bima yu'allimuhu wa illam yu'min bihim uqiba fakhasala ma yu'allimuhu a'damu wa adwamu. Kalau dia adalah orang beriman, taat, ngikutin petunjuk Allah, maka kemudian dia diuji dengan perjalanan hidayahnya, dan dia dengan ujian itu disiapkan oleh Allah dengan kabar gembira, disiapkan oleh Allah dengan ketinggian derajat, disiapkan oleh Allah dengan kebaikan yang lain. Ini kalau orang beriman. Kalau dia bukan orang yang beriman, uqiba, benar-benar fitnah ini menjadi adab murni. Benar-benar bala itu menjadi adab murni, a'dama wa adwama. Bahkan yang dirasakan lebih besar dan yang dirasakan lebih terus menerus, tidak pernah berhenti. Lebih besar. Ini kesimpulan yang insya Allah nanti kita akan lanjutkan setelah kita sholat isya. Kita akhiri dulu. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.